ia rangkul. Bernama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil Gus Dur ini sering disebut sebagai sosok seorang wali karena banyak perkataan dan celotehan santai. Ramalan-ramalannya itu nggak benar sekali dua kali, tapi berkali-kali. Mulai dari prediksi presiden, skor bola Piala Dunia, hingga kapan kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Sungguhnya banyak di medsos itu beredar bahwa ramalan-ramalan Gus Dur itu benar, nyata terjadi. Nah, ini sesungguhnya bisa kita bilang mendiskreditkan Gus Dur. Dianggap Gus Dur itu peramal, juru ramal. Padahal pemirsa, Gus Dur itu ulama besar ya. Ilmunya luas, pengalamannya luas, banyak pengikutnya. Masa diidentikan dengan peramal? Tentu tidak benar ya. Jadi kita kaum muslimin itu tidak boleh percaya dengan peramal, karena peramal itu identik dengan dukun, kahin. Ya, dalam hadis sahih dijelaskan, barang siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal, kemudian dia meramal dan kita percaya akan ramalannya itu, maka kita sudah kafir dengan agama yang kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita datang ke tukang ramal, kemudian kita tidak percaya ramalannya, itu sudah sholatnya tidak diterima 40 hari. Nah, itu jadi berat memang kalau kita menganggap Gus Dur itu tukang ramal, itu menyudutkan Gus Dur ya. Karena ramalan itu, tukang ramal itu biasanya identik dengan hubungan dengan setan. Ya. Karena dulu sebelum Rasulullah diutus, setan itu bisa mendengarkan berita langit. Namun setelah Al-Quran diturunkan, sudah diputus berita langit itu, dilempar dengan panah api. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum anis sam'i lama'zulun. Ya, sesungguhnya setan-setan itu terhadap berita langit sudah makzul, sudah dikeluarkan, jadi tidak punya koneksi dengan berita langit lagi, ya, tidak ada sinyalnya lagi, sehingga berita-berita yang dibawa oleh tukang ramal itu mungkin satu kebenaran dicampur dengan 1000 kebohongan. Masa Gus Dur disamakan dengan tukang ramal? Ya. Jadi Gus Dur itu ulama besar, kalaupun banyak prediksi-prediksi, ya, Gus Dur itu sesuai dengan kenyataan. Kalau itu prediksi-prediksi umum, ya, sifatnya motivasi atau berdasarkan ilmu pengetahuan umum, itu ya siapa saja wajar bisa memprediksi itu atau memberi semangat. Ya, misalnya kepada wali kota Solo, kalau Anda berhasil nanti jadi presiden, ya. Waktu itu katanya Pak Jokowi, kenyataannya jadi presiden, ya memang itu kan memberi semangat. Ya, kepada polisi, nanti kalau kerja Anda bagus akan jadi Kapolda, kemudian akan jadi Kapolri, ya wajar saja itu prediksi umum. Ya. Nanti Anda Pak Prabowo pada umur sekian jadi presiden, itu kan memberikan motivasi, semangat. Ya, jadi wajar-wajar saja kalau motivasi kepada seseorang supaya lebih semangat, jadi ini itu wajar-wajar saja. Atau memprediksi sesuatu yang umum, karena saya sudah sakit-sakit, maka tidak lama lagi insya Allah saya akan dipanggil oleh Allah. Ya, itu sih wajar-wajar saja, bukan meramal. Jadi sekali lagi bahwa menyatakan ramalan-ramalan Gus Dur itu banyak menjadi kenyataan, itu tentu tidak sesuai, tidak etis, ya. Menganggap Gus Dur itu tukang ramal. Namun para jamaah yang berbahagia, kalau seorang ulama
kemudian punya ketajaman mata batin, itu tentu tidak bisa dinafikan ya. Karena ada hadis ya di kitab Imam Turmudi, Sunan Turmudi, meskipun itu diperselisihkan kesahihannya, Rasulullah bersabda akan suatu kejadian kemudian itu cocok, nah itu tentu wajar ya, sebangun dengan hadis tadi. Tapi tentu itu bukan tukang ramal ya, karena ketajaman batinnya, kemudian dia bisa menebak seseorang melakukan ini atau seorang ini bohong atau tidak bohong ya, dengan melihat ekspresinya ya, atau tanda-tanda yang dia miliki, kemudian dia mengetahui latar belakangnya, mengetahui maksudnya ini ikhlas apa tidak, itu wajar. Tapi untuk mengetahui masa depan, ya barang-barang yang gaib, ya tentu itu hanya Allah yang tahu. Dalam surat An-Naml ayat 65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan Muhammad, tidaklah mengetahui orang yang di langit dan di bumi perkara-perkara gaib kecuali Allah, dan tidaklah mereka merasa mengetahui ya ayyana yub'atsun, kapan mereka dibangkitkan. Jadi yang mengetahui yang gaib, siapa saja di muka bumi, di bawah langit ini, makhluk Allah, tidak akan tahu yang gaib kecuali Allah. Bahkan makhluk-makhluk yang bernyawa, itu kapan dia mati, kapan dibangkitkan, juga tidak merasa. Jadi urusan gaib itu urusan Allah, jangankan yang gaib, urusan roh saja kita tidak tahu ya, roh kita itu. Ya. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Surat Al-Isra itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi betapapun tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi seseorang, sampai hari ini belum bisa mengungkap rahasia roh, apalagi hal-hal yang gaib, yang itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu kurang sependapat kalau kemudian Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu dianggap peramal atau juru ramal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.